Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan MK Tutorial dari Afkari Digital dan afkaristudio.com. Ya teman-teman, di video kali ini kami akan menunjukkan bagaimana caranya menggunakan fitur glyph ataupun simbol dari sebuah font. Kemudian kami akan menjelaskan bagaimana cara menggunakannya di aplikasi-aplikasi desain yang sering kita gunakan seperti Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Microsoft PowerPoint, dan Microsoft Word. Tonton video ini sampai selesai. Yang perlu teman-teman pahami bahwa tidak semua font memberikan fitur lebih ataupun fitur glyph yang standar ya. Nah, di video kali ini kita akan mencontohkan satu buah font yang memiliki banyak sekali glyph ya. Font ini bernama Basmala yang sudah teman-teman download sebelumnya. Basmala sendiri adalah font yang bisa ataupun cocok digunakan untuk desain-desain yang bertemakan Islami ataupun bertemakan Arabic. Nah, di sini ada font Basmala ini. Kalau kita lihat di sini tulisan Basmala, huruf B-nya itu asalnya seperti ini ya. Ini adalah huruf B yang aslinya. Nah, coba kita sekarang ambil font lain ya. Font lain contohnya di sini saya copy ke sini. Kemudian ini saya ganti fontnya menjadi misalnya font yang paling sering dipakai Montserrat ya, Montserrat regular. Nah, kita lihat apakah ada fitur tambahan glyphnya. Nah, B-nya di sini ada ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di sini B-nya ini, B ini lebih kecil dari B sebelumnya ya. Nah, ini ada B ini lagi, ada B ini lagi ya. Oke, A-nya adakah? Ada ya, ada pilihan seperti ini. S-nya adakah? Ada juga ya. Ini fiturnya. Nah, di Basmala yang akan kita contohkan ini sama seperti ini teman-teman ya. Jadi dia punya lebih banyak glyph ya. Di sini huruf B-nya itu ada pilihan sampai dengan 4 ya. Ada 4 pilihan. Huruf A-nya itu ada banyak pilihan seperti ini. Ini bisa kita ganti-ganti. Ini A untuk di akhir. Ini A juga kita taruh begini. Ini A di tengah ya. Di tengah ini cocoknya di akhir, yang di tengah kita ambil yang ini. Nah, kalau ada tanda seperti ini artinya masih ada lagi ya. Nah, di sini kita lihat ini ada tambahan-tambahannya lagi. Oke, itu dia fitur glyph. Nah, sekarang kita akan menggunakan di Adobe Illustrator. Ini saya sudah buka Adobe Illustrator. Kemudian misalnya di sini saya mau ketik Idul Fitri. Nah, kita lihat ada berapa glyph ataupun huruf tambahannya. Nah, di sini I kita blok. Di sini ada lagi. Nah, ini dia teman-teman ya. Nah, jika di sini misalnya nanti tidak ada, teman-teman bisa saja membukanya melalui fitur glyph yang ada di sebelah kanan ini ya. Jika ini tidak muncul, maka teman-teman bisa memunculkannya dengan window, kemudian type. Di sini ada glyph ya, untuk memunculkan glyph ini. Dia akan nampak di sini, jadi langsung bisa teman-teman pilih. Oke, U-nya misalnya kita mau ganti dengan U yang lain, U yang ini. Oke, Idul Fitrinya, I-nya kita ganti dengan ini. Nah, ini fitur glyph-nya ya teman-teman ya. Ini cara memunculkannya di Adobe Illustrator. Nah, sekarang kita beralih ke Adobe Photoshop. Kita buka dulu filenya. Kita buat halaman baru. Nah, di sini kita tulis misalnya Ramadan. Oke, kita perbesar. Oke, nah, kita ganti fontnya. Basmala. Kemudian untuk mengganti ataupun menggunakan fitur glyphnya cukup teman-teman blok saja huruf, misalnya huruf R. Nah, di sini langsung muncul dia ya. Jika ada tanda seperti ini, maka dia akan memunculkan lebih banyak. Nah, seperti ini. Ini bisa kita pilih. Jika dia berganti, bisa kita pilih lagi. Nah, begini berubah ya. Untuk membedakannya, misalnya di sini saya buat 2 ya. Ini saya copy. Kita copy. Nah, di sini kita supaya melihat perbedaannya, misalnya ya huruf R ini. Huruf R ini kita blok. Kemudian kita ganti dengan yang lain, dengan yang ini. Nah, di sini antara atas dan bawah sudah beda ya. Kemudian huruf N-nya kita ganti ini. Kemudian yang atasnya juga bisa kita ganti.
Ini kita ganti dengan ini. Oke, seperti ini. Dan huruf H ini yang tengah ini juga pun ada pilihannya ya. Tinggal teman-teman pilih. Di sini juga ada nih. Nah, ini saya pilih yang ini. Klik 2 kali. Oke. Nah, di sini yang H ini pun bisa kita ganti. Saya mau ganti dengan yang ini misalnya. Oke. Nah, Ramadan. Oke, jadi cara memunculkannya seperti itu. Jika di sini tidak ada glip, maka sama seperti Illustrator tadi, teman-teman bisa buka window, kemudian pilih glip, maka dia akan muncul glip-glipnya ya. Oke, nah berikutnya bagaimana cara menggunakannya di Microsoft PowerPoint. Nah, ini kita buka PowerPoint-nya, kita buka satu buah file ataupun lembar kerja. Di sini kita ketik Ramadan. Oke, ini kita tutup, supaya besar. Nah, ini kita perbesar. Nah, sekarang kita ganti fontnya menjadi basmalah. Oke, ini Ramadan. Ini kita hapus saja. Untuk memunculkan glipnya, itu teman-teman blok saja hurufnya, kemudian teman-teman pilih insert, lalu pilih simbol. Nah, di sini maka akan muncul glip-glipnya ataupun simbol-simbolnya. Nah, untuk huruf R ini teman-teman tinggal pilih yang di sini. Teman-teman lihat sendiri huruf R-nya di bagian mana ya. Nah, di sini R-nya yang ini misalnya. Oke, udah jadi seperti ini. Kemudian misalnya teman-teman ingin ganti huruf N. Cukup teman-teman blok. Kemudian insert, pilih simbol. Teman-teman cari huruf N-nya di bagian mana. Nah, misalnya yang ini. Close, maka dia akan jadi seperti ini. Oke. Begitu seterusnya. Nah, untuk font basmalah sendiri itu hampir semua huruf ataupun semua glip itu punya tambahan fitur glip-glip tersendiri ya. Misalnya ini huruf M. Itu dia juga punya glip lainnya ya. Tinggal kita pilih saja sesuai desain yang kita inginkan. Nah, ini misalnya saya mau kasih M yang ada titik 3. Maka dia akan muncul M dengan titik 3. Oke. Berikutnya bagaimana cara memunculkannya di Microsoft Word. Kita buka Microsoft Word-nya, kemudian kita buat file baru. Kita ketik Ramadan. Kemudian kita perbesar, hurufnya juga kita perbesar, kita blok, kita ganti nama fontnya menjadi basmalah. Nah, untuk cara memunculkannya itu hampir sama ataupun sama persis dengan cara memunculkan di Microsoft PowerPoint. Pilih insert, di blok dulu hurufnya, pilih insert, kemudian teman-teman klik simbol. Nah, di sini langsung muncul. Sedikit beda tampilannya dengan di Microsoft PowerPoint. Nah, untuk memunculkan lebih banyaknya, teman-teman bisa pilih more symbol. Klik simbol, pilih di sini. Nah, begini. Kemudian ini saya mau ganti dengan yang titik bawah. Adakah titik bawah? A titik bawah. Klik more symbol. Kita cari huruf A titik bawah. Nah, untuk mencarinya teman-teman harus lihat satu persatu ya. Beda dengan di Illustrator ataupun di Adobe Photoshop yang langsung muncul. Huruf A-nya A titik bawah. Oke, ada titik A titik bawah. Ramadan, R-nya kita ganti dengan yang ini. Oke, Ramadan. Itu dia teman-teman bagaimana cara memunculkan glip ataupun simbol dari sebuah font. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.